Assalamualaikum. Selamat datang di channel 902 Garage. Alhamdulillah udah kita selesain salah satu project motornya Kawasaki ZX25R yang upgrade kaki-kaki, dan punya sesuatu lagi di sini. Kita ada yang beda dan ada yang spesial. Untuk yang bagian belakangnya nanti akan kita pindah sensor rotor yang di piringan original nih, atau basicnya mau pakai motor JTX-nya juga sama aja. Kebetulan kita ada stok, nanti kita pindahin di sini. Kita las nanti biar si sensor speednya berfungsi normal. Oke, udah 90% nih teman-teman kondisinya. Kita tinggal pasang selang percabangan, blading rem ulang, terus sama bikin bracket spakbor. Jadi ini bracketnya belum ada, tinggal kita custom. Nggak lama akan selesai. Ikutin terus sampai kita selesai review. Oke. Teman-teman bisa lihat double disc sudah kita pasang di ZX25R dengan kaliper Brembo 4P x 2. Basicnya sudah 4P dari ZX25R nya, cuma upgrade Brembo GP4 RS. Terus double disc, pelek depan tetap 3,5 inch. Ban yang dipakai Pirelli Diablo Super Corsa, depan 120/70. Bottom CNC sama seperti yang sebelumnya kita rakit juga, tinggal pasang. Penyesuaiannya di depan ini teman-teman boleh tahu, sektor bossing dan bearing itu kita custom biar bisa masuk si as rodanya ZX25R yang depan. Terus bos kanan kiri kita atur, dan piringannya pun kita pakai adapter biar posisinya sesuai dengan kaliper radialnya. Karena radial nggak bisa bergerak, beda sama yang aksial, kita bisa atur di bracketnya. Kalau ini paten, jadi mau nggak mau kita adjust di bagian piringannya. Kanan kiri kita adjust pakai adaptor. Peleknya dilapis karbon ukuran 3,5 inch aftermarket. Kenapa kita pilih lapis karbon? Dari si omnya juga request pilih lapis karbon. Kalau dari pelek yang sudah ada pure karbon murni, itu kan dipakai harian pun nggak cukup rekomen, apalagi ketemu jalan-jalan di Jakarta yang berlubang, pasti akan resikonya tinggi gitu. Takutnya pecah atau ya ketemu lubang bisa bahaya gitu. Beda sama dipakai di track atau di sirkuit gitu. Nah ini cukup rekomen pelek aftermarket kita lapis karbon gitu. Jadi dari segi penggunaan bisa dipakai harian, tapi dari segi look tampilannya cakep gitu. Master remnya udah pasti harus yang besar ukurannya. Ini pakai RCS Corsa Corta ukuran 17. Bisa pakai double kaliper 4x4. Kita akan bahas di bagian belakang detail sampai ke bobot velg. Oke. Bagian belakang. Peleknya sudah upgrade dari originalnya 4,5 inch. Nah, ini kita pakai ukurannya 5,5 inch. Lebih lebar 1 inch dari originalnya. Bannya juga lebih besar. Yang originalnya 150/60, ini pakai 180/55, Pirelli Diablo Super Corsa, dan peleknya dilapis karbon juga. Jadi sesuai sama yang depan yang tadi kita informasikan, cukup rekomen buat dipakai harian, buat dipakai nongkrong, buat dipakai sirkuit pun hayo gitu. Karena pelek aftermarket yang memang diperuntukkan buat harian dilapis karbon, bukan yang pure karbon gitu. Teman-teman kepo masalah beratnya, masalah bobotnya, lihat cuplikannya. Kita akan bagi informasi buat teman-teman mengenai bobot velg
yang kita pasang di ZX 25R itu. Kebetulan kita ready stock peleknya, aftermarket, brand Delcavic. Ini pelek original copotannya, kita akan bandingin. Yang selalu menjadi pertanyaan juga sama teman-teman, kalau ganti pelek lebar, ganti ban besar itu berat. Di sini kita akan buktikan bahwa beban peleknya seperti apa bobotnya gitu. Kita akan timbang ya. Ini pelek depan Delcavic, ini pelek original. Kita timbang dulu pelek depannya. Bisa kelihatan berapa? 5 kilo pas ya. Oke, bisa kelihatan ya teman-teman ya, yang depan aja selisih 1 kilo lebih enteng pelek aftermarket. Nah, ini yang belakang. Kita coba, kita akan timbang beratnya. Kelihatan 5,9 nih, 4,5 inch, 5,9 kilo. Nah, pengeremannya pakai Brembo 2P, sudah upgrade. Selang remnya juga pakai Hell, bracket custom. Dan ini yang perlu teman-teman ketahui, penyesuaian di belakang cukup lumayan banyak. Karena sensor di belakang ini, sensor di pelek piringan ya, nempelnya di piringan ini harus kita custom. Basic peleknya ini dari aftermarket dari Ninja 250 sebelumnya gitu. Jadi sensornya ini kita sesuaikan biar si sensor speed ini atau sensor ABS ini bisa berfungsi normal. Jadi teman-teman kalau mau modif pakai pelek aftermarket harus pikirkan ini. Terus sektor bos-bosan juga kita atur ulang biar posisinya presisi. Nap gear, damper, karetnya itu harus ganti total karena basicnya bukan dari buat ZX 25 gitu. Jadi mau nggak mau harus ganti total sesuai dengan spek si pelek gitu. Untuk ukuran as roda kita sesuaikan dengan ZX-nya gitu. Kalau dari segi part di kaki-kaki cukup lumayan, tapi ini sesuatu yang bikin kita cukup memiliki konsep dan masih minim ya yang peleknya dilapis karbon begini, kecuali memang yang pure karbon kayak velg-velg aftermarket, Rotobok, BST itu kan udah bener-bener pure karbon. Ini cukup rekomend buat teman-teman upgrade ke pelek ZX-nya yang original. Karena dari segi bobot pun yang belakang lebih enteng gitu, dari segi ban, pelek, yang depan aja selisihnya kan bisa dilihat tadi 1 kilo ya dari pelek originalnya sama pelek aftermarketnya. Emang kalau secara keseluruhan dari segi bobot pasti bertambah, tapi kita siasatin. Misalnya dari permainan ukuran gear itu bisa kita atur gitu. Om Andi makasih banget udah kasih kepercayaan buat kita modif ZX 25R-nya. Jadi ada beberapa aksesoris yang sudah nempel kayak triple clamp, terus steering damper, clip on stangnya. Nah yang paling penting yang perlu teman-teman perhatikan kalau bicara sudah double disc, double caliper, master rem. Master remnya kalau ukurannya kecil nggak akan mumpuni. Jadi mau nggak mau harus ukurannya besar, minimal 17 mm pistonnya. Dan kebetulan rata-rata ZX yang sudah upgrade master rem sudah pakainya ukuran 17 karena kalipernya sendiri dia originalnya kan yang 4 piston. Jadi kalau pakai double jadi sudah mumpuni gitu. Selang rem udah ganti total pakai Hell full dan tipe ABS ini motornya. Terus knalpot juga sudah ganti yang racing. Sistemnya underbelly, jadi tetap kayak bawaan pabrikannya underbelly. Terus underbone sudah ganti. Cover karbon juga sudah terpasang. Basicnya maksudnya dari sebelumnya, sebelum kita rakit, kita hanya mereview saja. Terus balancer, tabung, grip sudah ganti semua, windshield juga sudah ganti, pakai smooth dan agak jenong dari originalnya. Nah, bicara budget,
teman-teman perlu ketahuin, kita bisa konsep, kalau yang minat modif JTEC, kita bisa konsep total, nggak hanya kaki-kaki, misalnya di bagian atas atau knalpot juga kita bisa siapin. Tapi kebetulan ini yang kita garap hanya kaki-kaki, ini kemarin habisnya kurang lebih 40 juta dari sektor pengereman. Untuk kaliper kita kemarin kebetulan hanya nambah sebelah kiri, jadi kanannya Om Andi sudah pakai GP4 RS, jadi tinggal nambah kiri. Jadi dari segi budget ini kurang lebih habis 40 juta. Kalau sama kaliper kanan juga bisa habis kisaran 45 lah, kurang lebih, nggak sampai 50 juta untuk jadi seperti ini. Peleknya sudah dilapis karbon. Terus ukuran peleknya, bannya pakai Pirelli Diablo Super Corsa. Depan belakang 180 sama 120. Di luar aksesoris ini. Jadi hanya kita garap di bagian kaki, nggak sampai 50 juta bisa jadi seperti ini. Tapi kalau teman-teman mau total, misalnya sekalian steering damper, triple clamp, monongsoknya juga nih, Om Andi perlu upgrade kayaknya nih. Bisa ganti O'Hollins atau RPM yang sudah ada di pasaran, bisa kita kondisikan. Jadi teman-teman tinggal siapin budgetnya, konsepnya seperti apa, double disc, pakai bottom CNC, aluminium CNC maksudnya ya. Tinggal kita sesuaikan budgetnya. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton. Mudah-mudahan bermanfaat. Jadi nggak selamanya pelek lebar, ban besar itu berat. Tinggal kita kondisikan speknya, budgetnya, pakai velg apa, pakai ban apa, itu sesuai isi kantong. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.